300 orang. Siap, selesai. Terus. Pernyataan resmi pengukuhan kader penegak disiplin oleh pihak sebelumnya serta memakai Bapak Gubernur atau yang mewakilkan disiplin. Gubernur disiplin DKI pada tanggal 20 Mei tahun sekarang. Seluruh aparat pemerintah. Sasaran gerakan disiplin nasional di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kita inginkan adalah dengan cara hidup yang berdisiplin ini akan menciptakan suasana aman. Kita tahu bahwa DKI Jakarta dan sekitar ditambah lagi dengan terbatasnya sarana dan prasarana. Kita harus segera bergerak. Kita harus segera berbicara. Kita mengajak masyarakat untuk segera peduli terhadap disiplin ini. Kita harus mengajak seluruh masyarakat untuk mengindahkan semua peraturan yang berlaku. Kita harus menegur masyarakat yang tidak berdisiplin. Ini akan langsung terjun ke masyarakat, akan tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Harus berani membantu aparat yang berwenang untuk memberikan sanksi-sanksi terhadap pelanggar disiplin yang nyata-nyata tidak mengindahkan. Berkaitan dengan peringatan Hari Terima kasih. dapat mengistirahatkan pasukannya. Khusus ini khusus. Badannya panglima gede. Nggak usah dikancing. Mohon perhatian kepada seluruh peserta apel. Setelah ini segera kekuatan yang ada dibagi ke wilayah. Ya, tadi saya kira udah jelas ya amanat saya tadi bahwa tujuan kita membentuk kader penegak disiplin di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini atas kesepakatan dari pemerintah daerah DKI, Tangerang dan Bekasi dengan jajaran ABRI seluruh Garnison 1 Jakarta ya, bahwa untuk mempercepat keberhasilan Jakarta sebagai pilot project gerakan disiplin nasional ini, kita perlu mengedepankan masyarakat untuk masyarakat ya. Kita perlu membentuk suatu unit-unit yang langsung ya sebagai ujung tombak yang nantinya akan berhubungan dengan masyarakat ya, menyadarkan masyarakat, mengajak masyarakat menjadi suri dan toladan bagi masyarakat ya, untuk berperilaku hidup disiplin.
Itu hasilnya. Pak, Operasi sebelumnya mengenai yang tadi ada operasi justisi apa ini akan dibarengi, Pak? Loh iya, jadi saya katakan tadi ya, salah satu tugasnya, kecuali dia sebagai toladan, ya meneladani masyarakat, dia harus bisa mengajak masyarakat untuk berdisiplin. Tapi dia juga mampu menegur masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Tapi bila mana perlu, saya katakan tadi, ya, dia bisa membantu aparat yang berwenang untuk melaksanakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Hukum itu macam-macam ya, ada KUHP, ada Perda, ya, dan sebagainya. Jadi mereka nanti akan bergerak di lapangan setelah ini. Pak, dari hasil evaluasi kemarin gimana Pak? Petugas harus tabah, yang dimaksud tabah apa? Aman, Pak. Begini, saya pikir begini ya, mereka kan dari masyarakat ya, mereka bukan petugas resmi, tetapi mereka mempunyai misi yang sebenarnya resmi kan gitu. Ini akan mungkin di lapangan akan terjadi orang yang nggak patuh, ya, orang yang mengejek, ya, orang yang mencemoohkan. Ini kan kalau kita emosi kan jadi konflik. Nah, bisa katakan di sini kader penegak disiplin harus tabah dia, ya, dia harus tahu diri dia, kapan dia mengarahkan, ya, kapan dia ya menegur, ya, kapan dia melaporkan pada petugas bagi para pelanggar disiplin yang memang sangat-sangat membandel, ya. Jadi justru ketabahan ini yang saya minta. Mungkin suatu saat dia panas, hujan, dia harus ikut menertibkan lalu lintas. Kalau dia nggak tabah, dia nggak mungkin gitu ya. Karena itu maka tadi saya katakan dengan jiwa pahlawan, ya, jiwa sumpah pemuda, ya, mereka harus ya mampu mengemban misi ini. Misi ini tidak ringan. Ya, kalau kita patah di jalan, maka sasaran ya akan menjauh dari kita. Gitu. Itu maksud saya. Kira ada peningkatan penjagaan keamanan bagi kedutaan besar apa? Itu ada benar? Enggak. Saya kira kedutaan besar nggak terancam apa-apa ya. Kalau peristiwa permintaan suaka kemarin kan Anda sudah tahu latar belakangnya kan, ya. Sehingga seperti biasa kita memang mengcover seluruh kedutaan besar di Jakarta ini, ya, dengan suatu sistem pengamanan yang reguler. Terima kasih. Ya. Pemuda Pancasila aja, tapi harapan kita bersama bahwa coba dengan ide dan gagasan dari Bapak Panglima ini kita sosialisasikan dalam kehidupan, karena disiplin ini merupakan satu wujud dalam kehidupan yang harus kita lakukan. Nah, dengan gebrakan ini harapan Bapak Panglima agar ini bisa dirasakan dan dimulai oleh masyarakat kepada masyarakat. Nah, kita mulai dengan generasi muda. Makanya ini kan digerakkan dari organisasi kepemudaan maupun lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, ini kita harapkan ini akan disosialisasikan di seluruh jajaran Kodam Jaya, termasuk Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Dengan kata lain itu harus disiplinnya harus dari rumah sendiri. Mulai di mana dia berada sampai dia kembali ke rumah dia untuk istirahat, sepanjang kehidupan dia dimanapun dia berada, dia harus mencoba sebagai panutan di lingkungan dia untuk melakukan disiplin, sehingga terbangun satu kesadaran kan bahwa kita berdisiplin ini adalah bagian daripada kehidupan gitu, dan akan sehat. Iya. Terima kasih. Kalian adalah kader penegak disiplin. Terima kasih.